Halo, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama saya Miss Suci. Di video kali ini Miss Suci akan membahas novel lagi, teman-teman. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya, yaitu bab 24. Bab 24, Reuni membawa hikmah. Putus, meninggalkan Adisti. Hanya itukah pilihan yang tersedia bagi Jayan? Tidak, hatinya menolak. Hatinya masih terpaut pada gadis itu. Jayan berhenti datang menemui Adisti setelah keesokan harinya gadis itu kembali menolak kehadirannya. Bukan berarti Jayan menyerah. Ia pikir tidak ada salahnya memberi Adisti waktu untuk memulihkan diri. Toh, Jayan tetap bisa memantau kondisi Adisti melalui bertelepon dengan Kartika. Kabar terakhir yang didapat Adisti sudah diperbolehkan pulang. Jayan memberi cuti besar pada Adisti. Memang sedikit pilih kasih dan memanfaatkan kedudukannya sebagai owner Prime English sebab Adisti masih terhitung karyawan baru dan seharusnya belum berhak mendapat cuti besar. Tetapi tak ada seorang pun yang berani membantah perintahnya di kantor. Jayan melirik jam tangan. Pukul 10 hari Minggu biasanya ia akan pergi hangout dengan Adisti. Pasangan baru yang sedang kasmaran. Namun sekarang ia tertegun sendiri di teras samping rumah, memandangi deretan pot tanaman hias milik ibunya sambil merindukan Adisti. "Yan, kok masih di sini? Katanya mau reuni SMA." Niken berkaca pinggang di depan pintu kaca geser yang menghubungkan teras samping dengan bagian dalam rumah. Jayan menoleh pada ibunya sekilas lalu berdiri serasa mengulas senyum. "Iya mah, mau berangkat." Adisti diajak. "Ini Jayan mau jemput Adisti." "Ya, dusta Jayan. Inikah yang disebut white lie? Berbohong demi kebaikan?" "Bullshit, membohongi wanita yang melahirkan kita ke dunia itu sama sekali tidak baik. Tetapi sayangnya Jayan tidak punya pilihan lain. Pulang nanti Adisti diajak ke sini ya. Udah lama mama gak ngobrol sama dia." Sengaja ingin memberi jawaban abu-abu. Jayan menggumam. Biarlah ibunya berasumsi Jayan sedang mengiyakan. Nanti ia akan mengarang alasan bahwa Adisti lelah atau lain sebagainya. White lie sekalipun ternyata bisa merembet pada kebohongan berikutnya dan berikutnya lagi. Jayan tahu Niken menyayangi Adisti, tetapi Jayan ragu Niken akan mampu menerima kondisi Adisti. Sebab dirinya sendiri pun masih bimbang. Merelakan kesempatan memiliki anak adalah keputusan yang besar. Langkah Jayan belum mantap untuk mengambil risiko itu. "Jayan berangkat, Ma. Acara reuni ini hanya skala kecil. Sudah sulit mengumpulkan teman-teman satu angkatan setelah 8 tahun berpisah. Hanya sekitar 20 orang yang datang, memadati sebuah kafe di kawasan lembah. Acara reuni hanya berskala kecil. Sudah sulit mengumpulkan teman-teman satu angkatan setelah 8 tahun berpisah. Hanya sekitar 20 orang yang datang, memadati sebuah kafe di kawasan lembah UGM. Reuni konon katanya merupakan sarana temu kangen, tetapi pada kenyataannya seringkali menjadi ajang pamer prestasi.
Jika bukan memamerkan karir yang gemilang, tentu menyombongkan eksistensi pasangan. Karena itu, kaum jomblo jarang-jarang menghadiri acara reuni. Ini Jayan sekarang sudah jadi bos. Seloroh Jeffrey, pria berkepala pelontos yang dulu menjadi siswa paling badung di sekolah. Langganan kena poin dan keluar masuk ruangan BK. Hidupnya cukup sejahtera sekarang berkat usaha rumah indekosnya di berbagai tempat. Tinggal mencari calon istri, lanjut Jeffrey lagi. Pria itu merangkul bahu Jayan sok akrab, padahal mereka tidak terlalu dekat saat SMA dulu. Perlu dicariin calon istri atau udah punya? Anak kosku cantik-cantik. Apaan sih? Kayak aku bakal nggak laku aja. Tepis Jayan serasa mengedikkan bahu. Anak kosmu palingan udah pernah diapa-apain sama kamu. Males banget dapat bekasmu, balas Jayan, dan Jeffrey hanya menyengir. Seorang laki-laki berjenggot tipis datang bergabung. Jeffrey sontak berseru, "Wah, imam besar kita datang. Assalamualaikum Aki." Lelaki berjanggut itu menjawab salam memberi senyum tipis, lalu menyalami semua kawan pria dan menangkupkan kedua tangan di depan dada pada lawan jenis. Tama namanya. Dulu ia merupakan mantan ketua Rohis dan selalu menjadi imam sholat di musola sekolah. Sekarang manggilnya Dokter Tama. Ya gimana Aki, studi spesialis lancar? Cerocos Jeffrey lagi. Mungkin kepalanya botak karena semua energi dari makanan sudah habis digunakan untuk bicara tanpa henti. Hingga rambut pun sulit tumbuh. Alhamdulillah, jawab Tama mengambil tempat duduk di sebelah Jayan. Istri masih satu atau sudah tambah? Jeff, gak lucu ah, serengah Mayang, mantan sekretaris OSIS. Dengan mata melotot, Jeffrey pun langsung mengatupkan mulut. Ambil spesialis apa, Tam? Tanya Jayan. Kandungan. Jayan mengangguk. Tangannya mengaduk ais kopinya dengan sedotan. Mungkin ia bisa bertanya pada Tama tentang kondisi Adisti. Mungkin Tama bisa memberinya pencerahan. Tama, bisa kita ngobrol sebentar? Jayan buru-buru mencegah Tama yang hendak naik ke atas motor selepas acara reuni. Semua yang hadir sudah membubarkan diri, menaiki kendaraan masing-masing. Sayup-sayup suara azan zuhur terdengar di tengah riuh serendah suara mesin motor dan mobil yang di-starter. Ada apa, Yan? Sepertinya serius. Tama meletakkan kembali helmnya. Ya, aku butuh saranmu sebagai dokter. Tama memperhatikan wajah Jayan yang tampak keruh. Kalau sudah membawa profesi sebagai dokter, ia tentu tidak bisa mengabaikan begitu aja. Sumpah profesi mengikatnya. Sebaiknya kita sholat dulu, setelahnya baru kita bebas ngobrol. Salam pria alim itu. Tama mengajak Jayan ke masjid kampus UGM yang paling dekat letaknya dari kafe. Sudah lama sekali Jayan tidak menginjakkan kaki ke masjid ini. Air wudhu yang membasuh wajah mengalir kesejukan ke dalam kalbu. Entah bagaimana dalam menjalankan ibadah kali ini, Jayan benar-benar meminta petunjuk pada Sang Kholik. Ia tidak ingin kembali mengambil keputusan yang salah terkait Adisti. Selesai sholat, Tama mengajak duduk bersila di atas lantai di dekat undakan. Ditemani semilir angin dan pemandangan asri halaman masjid. Jayan mengenang semasa kuliah dulu. Kadang-kadang ia sholat di maskam bersama kawan-kawan. Paling asik saat Ramadan, karena bisa mendapatkan takjil dan makan besar gratis. Walaupun Jayan bukan anak kos yang mengincar makanan gratis, tetapi ia tetap menikmati masa-masa itu. Apa yang bisa aku bantu, Yan? Tanya Tama memulai. Jayan menarik nafas panjang.
Jadi gini, aku punya pacar, dia baru aja operasi kista dan indung telur sebelah kanan harus ikut diangkat. Innalillahi wa inna rajiun. Aku turut prihatin. Pacarku ini sedikit pesimis tentang masa depan kami. Apakah kami bisa punya anak atau tidak? Ya, semacam itulah. Lalu dia minta putus dan menyuruhku mencari penggantinya. Masalahnya, aku terlanjur sayang sama dia, gak bisa ninggalin dia begitu aja. Kalau boleh tahu, kista apa yang dicerita pacarmu? Endometriosis. Sepanjang pengetahuanku, sekitar 30-50% yang mengalami endometriosis akan mengalami gangguan kesuburan atau infertilitas. Jadi memang nggak ada peluang bagi pacarmu untuk bisa hamil. Potong Giant buru-buru. Enggak juga, Yan. Masih ada cara yang bisa ditempuh untuk mengupayakan kehamilan. Giant merasakan secerca harapan benar. Ya, bisa melalui inseminasi buatan atau bayi tabung. Secara alami nggak mungkin bisa. Peluang itu tetap ada, Yan. Segeralah menikah lalu pergi konsultasi pada dokter yang kompeten. Endometriosis itu berpacu dengan waktu. Jadi sebelum kambuh lagi harus bisa hamil dulu. Kamu nggak berpikir untuk menghamilinya di luar nikah kan? Enggak lah, aku mungkin nggak sesoleh kamu, Tam. Tapi aku masih punya rasa takut berdosa kalau berhubungan badan sebelum menikah. Tama menepuk punggung Giant serasa mengulas senyum setuju. Insya Allah walaupun hanya dengan 1 indung telur, tetap bisa hamil. Istri Nabi Zakaria yang sudah renta saja bisa hamil. Jika Allah sudah berkehendak, segala menjadi mungkin. Iya, kamu benar. Diberi anak atau tidak itu adalah kuasa Allah, Yan. Kita sebagai hambanya hanya bisa berikhtiar. Allah yang menentukan hasil. Dan perlu diingat, pernikahan itu tujuannya untuk ibadah, bukan rumah tangga. Bukankah rumah tangga Rasulullah dengan Aisyah juga tidak dikaruniai anak, tetapi justru rumah tangga mereka yang dijadikan panutan seluruh umat. Oke teman-teman, itu pembacaan dari Misuci dari bab 24. Jangan lupa dukung terus channelnya Misuci dengan cara di like, di komen, di subscribe, dan di share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Gratis loh teman-teman. Bye bye.